Halo Sobat Maigen, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kita berdua di Fakta Kita, Realita Diriku dan Dirimu. Oke, hari ini kita mau bahas tentang apa nih, King? Kita mau bahas sebuah program lagi, topik yang sesuai dengan judul program kita. Oke. Realita kita, Len. Realita kita. Oke. Nah, topiknya itu sesederhana. Menghembuskan nafas. Hampir betul. Lagi. Menghela nafas. Pintar. Salah. Kelamaan nanti. Oke. Jadi, kita akan bahas topik tentang mengeluh. Yes. Itu tadi sebenarnya bukan bernafas ya, tapi Bukan bernafas sih bener. Bernafas. Menghela nafas. Tapi ada ekspresinya dong. Ekspresinya ya. Lihat ya. Nanti coba di zoom mukanya ya, editor. Oke. Jangan bercanda. Jadi seperti itu. Kan, Len. Jadi ternyata Len, ini sebuah fakta realita ya. Ya. Mengeluh itu seringkali kita lakukan tanpa kita sadari. Bukan hanya seperti tadi kayak nggak gitu loh. Terkadang itu dalam bentuk kata-kata sederhana. Haiya. Ya, gitu ya. Aduh. Capek banget. Itulah. Jadi kayak simple, Mm-mm. tapi sebenarnya ada efeknya, ya nggak sih? Betul. Nah, jadi ya Sobat Maigen, mungkin di kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari, hal-hal sekecil apapun itu kita seringkali kita keluhkan. Dan ternyata Len, kalau ini pengalaman pribadi ya, ternyata kalau gua pikir-pikir ingat flashback lagi, mengeluh itu udah gua lakuin dari kecil, dari zaman SD bahkan. Contohnya. Pas di sekolah nih, masuk sekolah lagi capek nih, bangun pagi. Ya. Aduh, bangun pagi. Kalau nggak malamnya nih, disuruh orang tua tidur. Yuk tidur, besok sekolah. Ya. Jadi kita mengeluh bahwa besok harus sekolah. Sedangkan kalau kita lagi libur sekolah, panjang kan? Pingin cepet-cepet masuk sekolah. Nah. Kapan masuk sekolah? Kangen teman-teman. Tapi kalau udah masuk sekolah, ya. Intinya nggak ada yang sesuai sama maunya kita gitu ya. Dan ternyata kalau gua sendiri udah lakuin itu dari kecil. Nah, Len, mengeluh itu juga ternyata Len, faktanya ya. Ini pengalaman pribadi ya, mungkin Sobat Maigen pernah mengalaminya juga gitu ya. Jadi gue mengeluh juga sepertinya ya, gue memulai dari ketika ngelihat teman-teman di sekolah. Jadi pada saat di sekolah nih, temen ngeluh. Aduh, ini mungkin SMP atau SMA ya. Jadi mereka ngeluh kayak, aduh, nanti besok atau siang ini pelajarannya Pak ini atau Ibu ini, pelajaran yang kita nggak gitu suka. Ya. Aduh, nanti pelajaran matematika misal kalau kita nggak suka ya. Aduh, pelajaran apa? Jadi kita mengeluh. Yap. Awalnya Len, biasa aja. Tapi ketika belajar, ngelihat, kok susah ya? Jadi ikut mengeluh loh. Yap. Ternyata mengeluh itu nular ya. Nular. Bukan cuma COVID yang nular. Mengeluh juga nular. Masalahnya kita jadi tukang nularin nggak? Kalau kita jadi tukang nularin, itu yang jadi masalah sesungguhnya ya. Betul. Bener banget. Tapi itu agree sih. Mungkin kenapa sih anak kecil bahkan sekarang mungkin nggak SD loh, King. Even anak 3 tahun, anak 2 tahun aja udah bisa ngeluh loh. Oh, oke. Kenapa? Itu? Pasti gara-gara tularan itu. Di sekelilingnya dia sering dengar anak-anak kecil itu kan bisanya meniru ya. Meniru. Betul. Jadi pasti itu dilakuin sama orang-orang sekitarnya sehingga pada akhirnya ditiru dan itu jadi kebiasaan juga. Dan terbawalah sampai kita sekarang segede ini gitu. Ya. Gitu. Bisa aja jangan-jangan, bisa saja ya. Sifat mengeluh kita ini terbentuk karena kita ikutin orang juga. Betul. Nular itu tadi balik lagi sebenarnya. Apa yang kita lihat itu yang kita dengar dan itu yang kita lakukan. Secara berulang dan secara tidak kita sadari gitu. Ya, jadi kebiasaan kita juga ya. Betul. Betul. Nah, mungkin gini, kalau sebenarnya manusia ngeluh itu wajar nggak sih, King? Pasti wajar ya. Wajar sih. Menurut gue sih wajar. Menurut gue semua orang pasti pernah mengeluh. Harusnya ya. Iya, karena memang ya
sebagai manusia nggak mungkin kondisi kita tuh adanya di atas terus, up terus gitu ya. Pasti ada kalanya kita di down juga. Pada saat Betul. kita down, ya jarang banget lah orang yang nggak ngeluh kayaknya ya. Ketika Pasti tertekan, mulailah ya. mulai keluhan itu Betul, datang. Jadi pasti wajar sebagai seorang manusia ngeluh tuh wajar. Cuma King, ternyata ada sebuah penelitian nih. Sebuah penelitian ya di salah satu universitas terkenal. Stanford gitu. Jadi dia meneliti nih, ternyata orang mengeluh itu memang wajar. Tapi ada tapinya nih. Kalau keluhannya itu berulang-ulang dan terlalu sering dilakukan, misalnya setiap hari atau setiap jam, gitu ya. Pokoknya setiap kondisi ngeluh, ketemu kondisi apapun ngeluh gitu. Nah, ternyata itu juga bisa menjadi, ternyata itu adalah sebuah fakta gangguan mental juga, King. Ini udah kategorinya beda ya. Kategorinya beda. Wajar dan sudah tidak wajar ya. Sudah tidak wajar. Makanya ini yang bisa harus membuat kita jadi apa ya, kayak menilik diri lagi gitu loh. Kita bertanya pada diri kita, dalam sehari-harinya nih, ada berapa sering kita mengeluh. Contoh ya, kita nyampe rumah, nah, buka tudung saji, terang. nah, nasi tahu tempe, sama sayur hijau biasa ya. Tahu tempe aja deh, biar aja. agak miris ya. Agak miris, Jadi pas buka, ya tahu tempe lagi. Wah. Itu keluhan pertama. Atau misalnya sarapan pagi, mau gosok gigi misalnya, odolnya habis. Aduh. Ini lagi buru-buru kok habis pula. Jadi kita mulai hari kita dengan mengeluh nih. Betul. Ternyata, nah kita hitung ya, satu tadi. Terus datang nih, berangkat ke kantor nih. Macet. Jalanan macet. Aduh, macet pula jalanan. Ngeluh kedua. Nyampe ke kantor. Telat. Dimarahin bos. Aduh. Lagi. Geram juga gitu kan, ngeluh lagi. Sebenarnya cukup banyak ya. Banyak loh. Ternyata dari keseharian tuh hitungin aja udah berapa. Baru dari jam 7 sampai jam 9.30 misalnya. Aduh, sampai mau ketawa gue ya, karena kayak banyak ternyata gitu. Dari jam 7 sampai jam 9.30 udah 3 keluhan loh, Ki. Iya, itu 3 loh. Kalau kali 30 hari itu baru 3 ya. Dan baru sampai jam 9. Baru 9. Jam 9. Meeting sampai jam 12. Pas meeting kita kebelet pipis. Aduh, kok lama ya? Iya. Aduh. Padahal bisa aja dari hasil meeting itu kita dapat bonus. Wah. Tapi udah ngeluh duluan ya? Coba tahu dapat bonus, nggak bakal ngeluh kan? Wih, semangat kan? Semangat. Pipis pun ditahan sampai besok. Enggak lah ya. Saya nggak kuat ya. Iya, itu pokoknya intinya udah ngeluh udah 4 kali tuh ya. Dan ternyata keluhan kita tuh kita lakukan secara tanpa sadar. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Dan kita masalahnya adalah kita tuh nggak merasa bahwa ini adalah sebuah masalah. Kita merasa wajar. Biasa, semua orang juga kayak gitu. Iya. Iya kan? Benar. Tapi mungkin nanti kita akan bahas ya, Len ya. Iya, kita akan bahas nih. Buruk dampaknya ya. Betul. Nah, sebelum kita bahas seberapa buruk dampaknya, King, ada baiknya mungkin kita melihat terlebih dahulu nih. Kita mengulas terlebih dahulu. Sebenarnya sebabnya apa sih seseorang mengeluh itu? Kenapa kita bisa mengeluh, kayak dari ritual keseharian kita ya, ritual kehidupan kita sehari-hari, ritual apa yang kita lakukan sehari-hari, rutinitas. Kenapa jadi ritual ya? Ritual apa ini? Saya tak berani ngomong. Gue sampai stuck mau ngomong apa. Rutinitas kehidupan kita sehari-hari sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita mengeluh? Pasti siapa duluan? Sweet ya? Oke, sweet ya. Beneran sweet. Beneran sweet. Oke. Enggak kan gini. Enggak, tadi lu begini. Tadi gua apa? Gua gini ya? Iya. Gua kalah dong. Kalah. Jadi yang menang duluan dong. Yang kalah duluan biasanya. Oke. Biasanya yang menang, ya balik lah. Udah. Kalau menurut gua ya. Kenapa sih orang suka mengeluh ya? Karena ada rasa nggak puas. Merasa nggak puas dalam arti contoh. Nggak cukup. Contoh misalnya pada saat kecil ya. Misalnya kan kita di sekolah nih, kadang nih anak sekolah. Aduh, ini nggak enak nih didengar ibu-ibu nih. Kalau zaman kita sekolah kan, kadang kita ketemu temen nih, misalnya gue bawa bekal makanan. Iya. Misalnya ya, gue bawa bekal. Temen bisa ngomong nih, wah lu enak ya, nyokap lu tuh bawain bekal enak-enak tiap hari misalnya.
Terus kita ngeluh loh, Hmm. enakan nyokap lu lah, enakan mak lu, nggak Oke. bikin bekal tapi jarang marah-marah. Nah sebenarnya kita merasa nggak puas. Gue nggak puas karena mak gue tuh suka marah-marah. Tapi kita lupa bersyukur bahwa orang tua kita perhatian bikinin makanan tiap bekal hari. ya tiap hari. Jadi kita lupa bersyukur, kita lupa untuk mensyukuri berkah kita. Kita lupa melihat ada berkahnya. Kita lebih cenderung melihat kurang. Terus kayak contoh lagi, misalnya kita dapat bos kasih tugas banyak, kerjaan banyak. Kita mengeluh, kok bos gue kayak gini ya? Kok atasan gue nggak ngerti gue ya? Nggak ngerti kalau gue capek. Kok atasan gue nggak ngerti kalau gue butuh waktu istirahat? Kok atasan gue nuntut gue banyak? Jadi kita mengeluh bahwa, dan kita mengharapkan yang lebih baik. Kita mengharapkan bos yang baik, dan kita lupa bahwa ternyata di luar sana baru saja banyak yang kena PHK. Betul. Kita lupa mensyukuri berkah kita. Nggak puas itu tadi ya, jadinya gara-gara nggak puas kenapa? Karena memang kita di awal kita udah punya harapan kita nggak sesuai itu ya, jadi kita nggak puas aja gitu sama apa yang udah kita terima. Betul sekali. I see. Nah sekarang menurut Ibu gue, Lenka, kalau menurut gue pribadi nih, seringkali kita mengeluh itu juga karena kita nggak bisa menerima secara sadar gitu ya, atau secara ikhlas kondisi kita sendiri. Gitu. Sebagai contoh nih, misalnya kita sebagai seorang karyawan, ya kan? Aku karyawan. Ya. Gitu. Kita ya sebenarnya mungkin agak mirip-mirip, karena kenapa kita bisa nggak nerima diri sendiri? Seringkali karena kita compare, kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Misalnya, tadi ya balik lagi ke contoh karyawan tadi. Kok gue kayaknya udah kerja bertahun-tahun, gaji gue kok cuma segini. Padahal temen gue di perusahaan yang sebelah gitu kan, gajinya udah jauh lebih tinggi loh. Kita comparing. Padahal mungkin ya bukan karena alasannya apapun gitu, tapi karena mungkin ya karena performa kita kurang bagus gitu. Bisa. Atau kita kurang berusaha lebih keras lagi. Tapi kita mengeluh gitu, kita nggak bisa menerima gitu loh. Gitu. Jadi kayak ya sesuai dengan kondisi dan keadaan yang kita hadapi, seringkali kita melihatnya kurang. Iya. Jadi gua rasa Sobat Maigen juga harusnya pernah lah. Coba Sobat Maigen kita review sama-sama ya. Sebenarnya apakah kita dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengeluh? Apakah contoh-contoh tadi itu rasa nggak puas, rasa nggak nggak menerima diri sendiri? Jangan-jangan selama ini kita mengeluh karena itu loh. Betul. Apa ada lagi Len? Ada lagi nggak kira-kira? Kalau tadi contoh sebenarnya nggak menerima diri sendiri bisa juga kayak misalnya, mungkin kalau yang itu karena performa kerja misalnya contohnya. Tapi ada juga nih yang kita comparing keluarga. Itu mungkin lebih harus menerima lagi gitu. Kita tidak bisa memilih kita terlahir di keluarga seperti apa, benar nggak? Betul. Nah, seringkali sebagai anak kita suka compare orang tua kita compare kondisi keluarga kita dengan orang lain. Nah, itu kita nggak bisa menerima gitu, kondisi yang memang harus kita hadapi. Sebab jodoh kita nggak bisa terima. Betul. Hingga pada akhirnya kita ngeluh, tidak mencari solusi, ngeluh aja terus gitu. Nah, itu juga salah satu. Dan bahayanya Len, menurut gua Len ya. Kan tadi kan kita bahas mengeluh yang kita dalam kondisi kita sebutkan kan. Ya. Terkadang kita juga mengeluh dalam hati. Banyak suara ya. Iya, merasa nggak sih? Kita lagi ngelihat orang misalnya naik mobil mewah nih. Terus kita naik motor misalnya. Hati kita mengeluh. Pening kita mengerut habis itu. Jadi kita nggak pernah bersyukur. Yap. Ya. Dan ya mungkin ini tambahan dikit lah ya, bahwa mengeluh itu nggak hanya dalam kondisi disebutkan, tapi juga dalam hati kita, dalam pikiran kita mengeluh. Nah inilah yang akan menjadi kebiasaan mungkin yang tadi Len ya. Betul. Sekali 2 kali wajar, berkali-kali jadi penyakit sih. Jadi penyakit. Nah Len, jadi menurut lo sendiri Len, apa ada poin lain lagi nggak? Kenapa orang mengeluh? Ada satu lagi. Apa itu? Pandangannya atau pikirannya sempit. Boleh tolong diterangkan? Contohnya gini mungkin ya, pakai contoh lebih gampang lah ya. Pakai contoh, oke. Pakai contoh lebih gampang. Misalnya nih, ketika kita dimarahin, kita di kantor kita dimarahin sama bos kita.
gitu lah ya. Karena mungkin ya entahlah gara-gara apa. Ketika pandangan kita sempit, kita akan melihat bos ini ya kerjanya marah-marah doang. Padahal kita udah setengah mati berjuang gitu. Terus pada akhirnya udahlah, gue tinggalin aja kerjaannya, gue cabut resign. Gitu. Padahal nggak segampang itu cari kerjaan baru loh. Iya. Gitu kan? Pikirannya sempit, kita nggak bisa melihat jauh ke depan gitu loh. Gimana nih future-nya? Kita sempit langsung ngejudge bos kita ya. Iya, langsung bos gue kok kayak gini sih? Dia kok pilih kasih ya? Oh, dia sama gue gini, dia sama ini yang baik gitu ya. Betul. Jadi pikiran kita sempit hanya menurut versi kita. Betul. Dan efek jangka panjangnya adalah kita mengambil keputusan yang salah. Betul. Terus contoh lain lagi, King. Tadi misalnya di yang tadi nih, kondisi yang tadi. Keluarga kita misalnya, anggaplah kita karena comparing keluarga kita dengan keluarga orang lain, anggaplah finansial keluarga orang lain lebih baik misalnya ya. Terus karena pikiran kita sempit, kita merasa kita tuh paling miskin gitu, kita paling menderita gitu. Padahal kalau kita bisa melihat lebih jauh lagi, kita bisa berpandang lebih luas lagi, wah banyak banget loh orang yang lebih susah daripada kita gitu. Banyak banget loh orang yang mungkin makan nasi sehari aja belum tentu. Tapi kita sehari makan 3 kali tercukupi misalnya. Itu kalau dari ya contoh misalnya ya kayak gitu ya, kalau dari segi finansial kita bisa melihat itu. Kalau pandangan kita sempit ya kita akan terus mengeluh, kita tidak balik lagi, tidak bersyukur. Padahal Allah udah kasih berkah yang begitu banyak, orang tua yang perhatian, makanan yang cukup. Tapi karena pikiran sempit ya semuanya berkah itu tergantikan dengan keluhan, King. Ya kita nggak bisa ngelihat berkah itu lagi ya. Betul. Contohnya kita tadi bahas kehidupan duniawi ya kan. Sekarang kita coba kasih contoh bahas kehidupan tugas wihara lah. Jadi kadang kan kita dapat tugas dari wihara, dari senior kita, atasan kita, misalnya seorang Tancula, Foyen atau Pensuanse ya. Kita ketika dapat tugas kan, kita lagi capek nih. Nah, dalam hati kita bisa ngeluh kadang. Betul. Aduh, kok atasan nggak ngerti gua sih? Atau bahkan Len, kita ambil tugasnya, terima tugas. Kita terima, tapi ketika kita terima kita mengeluh Len, banyak suara-suara ya dalam hati ya. Iya, capek nih. Kayak kita rata-rata pernah ngalamin deh. Pasti pernah. Sebenarnya Len, menurut gue ya, bisa aja kan kita ada dua pilihan lah. Pertama kita mengeluh seperti yang tadi. Kedua, ketika kita mengalami, kita merasa kita lagi capek, kita bisa aja bilang dong, Point spay, hancur spay atau cancel spay, boleh nggak tugas ini minggu depan, soalnya minggu ini masih lagi banyak tugas kuliah misalnya. Jadi kita nggak menolak, kita nggak mengeluh, tapi kita coba terima tugas tersebut tapi dengan cara yang berbeda. Kita kontrol diri kita, jadi pikiran kita nggak sempit. Dapat berkah tugas malah kita anggap kok tugas, kan beda. Itu mungkin pikiran sempit kali ya Len ya. Betul. Padahal salah satunya juga, kalau secara luas bisa aja tugas ini membuat saya lebih dewasa, dengan tugas ini membuat mental saya lebih kuat. Perfeksionis saya, cara saya bertugas lebih baik. Kan jangka panjangnya, berpikir panjangnya lebih luas. Daripada kita tolak, lebih baik. Daripada kita mengeluh, lebih baik mungkin kita tolak pelan-pelan. Bukan tolak lah, kita tunda sebentar. Negosiasi. Oke. Nah, mungkin ini yang Sobat Migrain pernah alami juga. Betul banget. Jadi intinya sih memang ketika kondisi itu kita hadapi, cobalah kita berpikir dari perspektif yang berbeda ya. Supaya ya keluhan itu kita minimalisir lah gitu. Ya. Mungkin tetap ada, tapi setidaknya dari apa yang kita keluhkan itu, kita malah jadi ada daya juangnya, ada semangat juangnya. Betul. Oke, kita udah bahas kenapa kita mengeluh. Ya. Betul. Nah, mungkin kita mengeluh karena salah satu dari 3 poin tersebut. Betul. Nah, sekarang coba kita bahas Len, bagaimana caranya supaya kita bisa mengurangi atau membuang sifat-sifat mengeluh itu. Nah, kita bahas obat. Switch ya kita. Tadi penyakitnya apa ini? Kenapa kita batuk? Karena kita makan gorengan. Gimana cara sembuhinnya? Makan gorengan lebih banyak. Oh enggak, salah dong. Obatin dengan racun juga. Racun juga. Selesai sih penyakitnya. Nyawa kita juga selesai. Gawat. Ini bercanda Sobat Migrain, jangan ditiru. Harus balik lagi nih kita ya. Nanti tolong ya editor ditulis hal ini disclaimer. Ini hanya bercanda, jangan ditiru. Bahaya nih kita nih. Oke, kita bahas dari sisi bagaimana cara supaya kita bisa membuang sifat ini.
Kalau kita Oke. nggak bisa buang sepenuhnya, minimal kita yang tiap hari, Kurangi iya ya. kita yang tiap hari pagi siang malam mengeluh terus jadi berkurang mengeluh. Yes. Karena gini Len, menurut sebelum gini, menurut gua Len, Ya. dampak kita bahas dampak dulu kali ya. Yo. Dampaknya. Ini kan obatnya nih. Kayak obat terakhir lah ya. Obat terakhir. Dampaknya apa nih Len? Kalau kita sering mengeluh. Oke. Ini pasti ada nih. Pastilah. Kalau sesuatu yang negatif itu pasti ada dampaknya. Nah, dari lu atau dari gua dulu? Dari lu Sweet dulu lagi. Sweet lagi dong. Wah. Tadi kan gua duluan, mesti lu dong. Ya udah, kita tukeran. Oke, tukeran. Oke. Kalau menurut gua sendiri, dampak dari mengeluh ya. Sebenarnya ketika kita down, mengeluh itu kan terjadi ketika kita down atau ketika kita mengalami sesuatu yang kita tidak inginkan. Ya kan? Sebenarnya pada saat kita mengeluh, itu kita tidak menyelesaikan permasalahan itu. Jadi ketika kita mengeluh sebenarnya kita akan semakin terpuruk kalau menurut gue ya. Misalnya nih, contoh kita lagi menghadapi kondisi kita lagi ada masalah. Entah itu masalah keluarga, masalah finansial, masalah kantor, masalah dengan teman atau apapun itu, masalah dengan pacar. Ketika kita ada masalah, kita keluhkan, kita merasa kayak aduh, kayaknya nggak bakal ada deh orang yang ngertiin gue, karena kayaknya gue yang paling menderita deh. Gak bakal ada deh kayaknya orang yang menghadapi masalah lebih berat dari gue, karena kayaknya gue yang paling susah deh. Ketika kita kayak gitu, kita udah bikin kotak tuh. Ya udah, kita di satu kotak itu aja. Kita udah yang paling down, kita udah yang paling itu. Kita makin susah keluar, King. Oke, kita menjebak diri kita dalam kotak mengeluh itu. Jadi kita nggak bisa keluar ya. Nggak bisa, kita di situ aja terus. Mengeluh. Mengeluh aja terus. Kita makin down, kita makin terpuruk. Kita nggak bisa melihat secercah cahaya pun kita nggak bisa lihat. Makin turun, makin down kondisi kita. Makin stres kita. Jadi mengeluh itu sama dengan tidak bahagia. Betul. Mengeluh itu sama dengan membuat diri kita semakin ngedown. Terpuruk. Betul sih, gue setuju sama tadi lu bilang, Len. Mengeluh itu nggak menyelesaikan masalah. Ketika kita buka tudung saja contoh tadi, tahu tempe. Ketika mengeluh, kan tetap tahu tempe kan? Iya. Nggak berubah. Nggak berubah juga. Berubah jadi makanan Fortunate Bistro kan, atau Fortunate Cafe kan nggak mungkin ya? Yep. Atau misalnya kita habis berantem sama pacar, mengeluh, langsung baikan, nggak mungkin kan? Nggak mungkin banget. Kalau misalnya kayak gitu, gue mau mengeluh loh. Iya, kalau kayak itu bisa gitu memperbaiki. Kayak gue mau jadi orang mengeluh nomor 1 di dunia deh. Ini nggak usah kita bahas, King. Kalau gitu, mengeluhnya. Kalau gitu nggak usah ada podcast ini ya. Oke, nggak usah, karena nggak usah ada obatnya juga, gitu loh. Bukan masalah. Justru itu obatnya yang mengeluh ya. Iya. Dan intinya kita balik lagi, mengeluh itu membuat kita semakin nggak bahagia. Mengeluh itu membuat mental kita semakin jatuh. Betul. Dan tidak menyelesaikan masalah, itu poin pentingnya sih. Wow. Tidak. Dan itu efeknya sebenarnya panjang ya, Len. Dan ketika kita mengeluh kan kita hanya melihat diri kita yang menderita. Kita hanya melihat bahwa kita ketemu masalah, kita nggak melihat orang lain ketemu masalah. Yes. Dan yang bahaya adalah ketika kita mengeluh, Len, kita hanya fokus ke diri kita dan kita lupa, dan kita menjauhi Tuhan. Itu lebih menyedihkannya lagi ya. Lebih nggak ada jalan keluarnya lagi, King. Ketika kita fokus ke diri kita merasa kita menderita, kita nggak bisa melihat yang lainnya. Ya udah, habislah kita. Berhentilah, stuck sampai di situ aja. Ya. Gitu. Kalau gue ya tampaknya. Ya. Kalau menurut gue mengeluh itu seperti yang tadi di awal kita bahas, mengeluh itu efek dampak negatifnya adalah awal-awal kita mengeluh, Len. Mungkin orang lain akan simpati sama kita. Bisa gue curhat sama lo. Contoh. Len, tadi gue habis dimarahin bos nih. Bos gue parah nih, bos gue tuh ya nggak fair banget. Dia tuh gini-gini, gue jelasin apa? Lu simpati awalnya, oh iya ya, kasihan ya Viking ya, gini-gini. Tapi besoknya gue cerita lagi, Len, bos gue gini lagi. Cerita yang sama ya, cerita yang sama. Tapi intinya sama tentang bos, tapi mungkin kayak beda kasus. Bos gue hari ini suruh gue lembur nih, dia nggak tahu kalau gue lagi harusnya ada jadwal makan sama keluarga. Besoknya gue ngeluh, bos mengeluh. Sehari, 2 hari, 3 hari mungkin simpati ya, Len ya. Ya. Tapi kalau kita lama-lama bete ya. Bete banget. Dan mungkin hilang simpatinya langsung. Hilang simpati. Dan bahayanya dampak mengeluh ini adalah ketika lu lagi ketemu masalah sama bos lu, Len, gue cerita tentang bos. Apa dampaknya? Satu, kalau menurut gue nih, gue kalau misalnya subjektif ya, King, gue akan punya pandangan yang buruk banget tentang bos lu. Itu satu, kalau subjektif ya. Jadi kita sama-sama benci orang itu, sama-sama berpikiran benci. negatif. Iya. Sama-sama jadi panas-panasin ya. Kita bikinlah satu kumpulan.
grup WA. Bosku jahat. Itu contoh ya, padahal bos kita baik ya. Betul. Oke. Bos kita baik banget. Ya kayak gitu. Itu satu. Terus yang kedua, lu nularin efek negatif ke gua, King. Iya, itu dia. Lama-lama pelan-pelan lu jadi tukang mengeluh. Ketika lu lihat bos lu nggak fair, lu mulai cerita ke temen yang lain. Temen deket lu yang lain. Bos kok gini ya, bosku. Jadi penyakit menular mengeluh ini dampaknya adalah ya seperti tadi menular. Kita menularkan hawa negatif. Iya. Hidup kita sama-sama nggak happy. Betul. Kalau hawanya positif masih mending ya, King, nggak apa-apa. Hawa bahagia itu ditularin nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau yang aura-aura negatif kayak gini, waduh, semakin besar aura negatifnya, maka makin kacau kondisi dan semuanya gitu. Dan inilah yang uniknya adalah kadang-kadang kan ketika kita mengeluh masalah kita malah suka saling menambah-nambahkan, suka banding-bandingkan siapa yang lebih hebat. Manas-manasin ya. Coba cerita nih, Len, bos gue tuh ya gini-gini negatifnya. Lu nambahin, lu mending King, bos gue gini-gini. Jadi kita bukannya meredakan, menambah. Ya, itu. Jadi menurut gue ya efek negatif dari mengeluh itu adalah hidup kita penuh dengan hawa negatif. Yes. Hidup kita penuh dengan rasa down. Jadi rasa semangat itu semakin menghilang. Karena mengeluh. Betul. Dan sayangnya kita nggak sadari itu, Sobat Megan. Ya. Jadi memang ya keluhan ini harus diobatin sesegera mungkin. Karena dampaknya bukan cuma ke diri kita sendiri ya, King ya. Yeah. Tapi ke orang yang mendengar, ke orang yang suka kita curhatin gitu ya. Dia juga jadi ikutan juga nih. Dan yang paling parahnya tadi itu sih sebenarnya. Sobat Magen. Ini mungkin ada satu cerita contoh lah ya. Jadi gue punya kenalan. Oke. Kebetulan orang ini keluarganya tidak harmonis. Hampir setiap hari cekcokin. Cekcoknya juga bukan gara-gara masalah yang besar ya. Masalah-masalah kecil lah biasanya. Tapi dijadiin masalah yang sangat amat besar. Sehingga di dalam rumah itu kayak isinya bertengkar terus. Oke. Awal dia cerita oke lah. Kasian ya? Iya. Dia cerita kasian banget, empati banget kita. Kedua kali cerita masih empati. 3 kali cerita kita mungkin udah kayak awal yang mendengarkan kita udah mulai geram. Gini solusinya. Mungkin ada baiknya lu melakukan A, B, C, D supaya kita udah gerah ya? Iya, kita udah mulai selesai ini masalah. Oke. Gerem gitu ya, gerem. Terus A, B, C, D, oke. Udah nih, dia mau dengerin. Tapi belum tentu dilakuin kan? Gitu, nggak tahu kan dilakuin. Dan belum tentu juga solusi kita itu sebenarnya ketika orang curhat sama kita dan kita memberikan solusi, belum tentu juga solusi itu applicable juga sih di keluarga dia. Ya. Bener kan? Benar. Nah, udah kita kasih tahu nih, bla bla bla. Ternyata nggak bekerja dengan baik. Terjadi lagi setiap hari. Terus dia cerita lagi, King. Tiap hari juga dia cerita. Lama-kelamaan gimana? Empatinya mulai hilang lah yang mendengar. Dan selain empati hilang, Len, kadang-kadang kita tuh malah ya bisa takut sama teman kita loh. Dia capekin. Lu di mana misalnya nih teman kita? Si tukang ngeluh datang. Dia langsung mikir, cabut. Aduh, dia pasti mau ngeluh lagi nih. Jadi gue pernah ini kayak mirip, Len. Gue pernah akupuntur. Akupuntur tempat yang gue ini kan dia bilik kan, gitu tuh pakai tirai kain gitu loh. Tirai doang ya. Jadi kan pada saat gue dia ditusuk kan Shinsei kita sebutnya ya. Shinsei kan pergi dong ke bilik yang lain obatnya. Kan jadi kan kedengaran dong suara kemana-mana karena dia cuma biliknya atasnya bolong. Iya. Gue dengar, gue lupa namanya siapa. Anggaplah namanya Bambang ya. Maaf ya namanya Bambang ya. Maaf, Sobat Megan. Contoh Bambang. Karena itu simple. Jadi Shinsei ini cerita. Nah ternyata pasien yang lain ini adalah temennya juga. Dia ngomong, si Bambang kemarin datang loh ke prakteknya akupuntur. Datang ngeluh lagi. Nah terus temennya pasien ini bilang, iya si Bambang tuh ngeluh. Ternyata Len, dari satu pertemuan itu gue jadi tahu bahwa si Bambang itu tukang ngeluh. Gue pendengar gue jadi udah langsung punya ini. Itu ya
personal brandingnya ngeluh. Si Branding tukang ngeluh. Gue sampai ingat nama itu selama seminggu. Bambang itu, tapi gue sekarang udah lupa ya. Iya. Nah, tapi ternyata Bang. Gak Oh, kenapa Bang. gue jadi. Bambang. Len, maaf ya. Aduh. Gini Len. Saking Ternyata kan, serunya. pada saat si temennya cerita kan, Yap. pada si Sinse dan temennya cerita ini, gue tahu satu hal. Si Bambang bukan orang yang punya masalah keuangan. Si Bambang ini orang kaya. Oh. Tapi Tapi dia tetap mengeluh, tukang ngeluh. dia mengeluh kayak, aduh project gua gagal. Dia keluhin gagal yang kecil, ternyata suksesnya banyak. Jadi mengeluh itu bukan hanya ketika Kondisi baik-baik aja. ya, yang seperti tadi gue bilang lo merasa nggak puas, nggak pernah puas. Jadi mengeluh. Gak bisa terima juga gitu Tapi ya. kan teman-temannya si Bambang ini, Sinse dan temennya ini, pasien ini, akhirnya kan takut. Mereka ngomong satu kalimat, satu kalimat. Ya kalau si Bambang datang ya pasti aja mengeluh, pasti loh. Jadi awalnya mungkin empati seperti yang dikatakan ibu lain kan, jadi formal. Jadi takut ketemu. Iya benar. Nah kita mungkin lupa ya poin itu ya, bahwa ketika kita mengeluh mungkin kita boleh cari solusi, bukan hanya sekedar mengeluh. Mengeluh itu nggak apa-apa, wajar. Ya. Tapi jangan hanya berhenti di mengeluh dan mengeluh. Kita nggak pernah coba selesaikan masalah itu. Iya, Itu benar salahnya kita. Sobat Magen pasti nggak kayak gitu dong. Pasti beda ya. Karena nih realita diriku dan dirimu. Jadi kita aja yang salah. Iya. Oke. Betul. Jadi memang balik lagi nih. Makanya hari ini kita juga nggak mau cuma bahas terkait sebabnya apa, dampak negatifnya apa, tapi kita juga mau cari solusi bareng nih. Jadi solusi bareng. Sebenarnya gimana nih caranya supaya kita nggak jadi orang tukang ngeluh juga. Jangan sampai dijauhin orang juga gitu kan. Dan jangan sampai kita jadi kena mental juga nih saking kebanyakan ngeluh dan mengeluh. Setuju. Gitu. Dan gimana caranya kita mengubah si negatif ini jadi sesuatu yang jadi boosternya kita untuk lebih berjuang lagi. Betul. Oke. Jadi kita bahas obatnya nih sekarang. Bahas obatnya dong. Okay. Sekarang ya kita bahas penawar antidotnya apa nih. Oke. Jadi sweet lagi. Jangan. Enggak usah. Tukeran lagi. Sekarang Anda Bapak yang duluan. Oke. Bapak dulu ya. Bapak dulu, baru Ibu. Oke. Gue kasih contoh cerita aja kali ya. Oke, boleh. Jadi nanti nama program kita minggu depan bukan fakta kita, cerita kita. Karena kita banyak bercerita. Nanti diubah beneran sama editor, bahaya ini. Nggak mungkin. Next. Kalau menurut gue Len, bagaimana supaya kita mulai mengobati keluhan kan? Kalau kita bilang mengeluh kan arti kita nggak puas. Ya kita nggak puas. Ya dari pribadi gue, yaitu bersyukur Len. Bersyukur. Gue pernah kan satu kali gue ke Jakarta Timur, ke pasar induk. Waktu itu lagi jalan kan, pasar induk besar sekali kan. Pasar induk kan jadi ada satu gudang tempat besar buah, sayur dan lain. Nah ketika mereka jualan sayur dan buah pasti ada sisa-sisa buang dong. Busuk dan apalah yang jatuh lah ya. Betul. Jadi gue pada saat gue lagi keliling pasar induk, gue lihat ada tumpukan sampah. Tumpukan sampah itu bener banyak banget. Gue ngeliat ada sepasang kakek nenek jalan mengelilingi, memutari tempat sampah, tumpukan, bukan tong sampah tapi tumpukan sampah. Jadi benar sampah semua. Pada saat mengelilingi tumpukan sampah itu, gue ngeliat kakek nenek itu bawa satu kantong plastik. Isinya apa? Sambil jalan, sambil gali tempat sampah itu. Jadi ada dua nih. Gue lupa salah satunya adalah cari semacam kayak kotak styrofoam, cari makanan sisa. Betul. Miris banget. Jadi cari, kalau kosong dia kocok-kocok, kalau kosong dia buang lagi. Tapi ketika ada isi, dia buka. Oh, ada makanan, dia masukin ke kantong makanannya. Nah, satu lagi, mungkin nenek atau kakek tersebut pungutin cabai sisa yang agak busuk dikit yang bisa dijual atau mungkin dikonsumsi pribadi. Sayur hijau lah, cabai lah dimasukin. Nah, lain. Mungkin kembali lagi contoh, kita ambil contoh tahu tempe lagi ya. Kita mungkin paling sering mengeluh makanan, salah satu yang kita sering. Betul. Tapi ketika kita misalnya hari ini kita mengeluh makanan kita tahu tempe, kita melihat kakek nenek tersebut, kita mengeluh nggak? Menurut gua nggak bakal mengeluh. Malu kita malu, kita bersyukur. Dan mungkin Len, bahkan makanan tahu tempe yang kita elukan itu, mungkin kita akan pikir, yaudah gue beli makanan yang enak, gue kasih deh. Bahkan mungkin kita mikir, gue beli makanan enak bukan buat gue, tapi buat kakek nenek tersebut. Jadi ketika kita bisa bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini, kita nggak bakal mengeluh. Bener Contoh banget. lagi,
Gue punya saudara pernah cerita, dia orang lumayan, dia punya pabrik. Dia bilang satu kalimat kan, dia udah mungkin susu ini udah umur 50-an, dia bilang, saya nggak pernah iri sama orang loh, dia mau kaya berapa kaya, nggak pernah ngiri. Tapi gue cuma ngiri satu, dia bisa tidur nyenyak. Bahkan tidur nyenyak itu adalah berkah buat orang tersebut. Dan kita kadang lupa bersyukur. Bisa tidur enak aja dah berkah. Udah berkah banget ya. Nah, jadi menurut gua gimana cara supaya kita nggak mengeluh, yaitu kita melihat lebih luas lagi, pandangan kita lebih jauh lagi, dan kita bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Betul. Karena apa yang kita miliki saat ini yang mungkin tidak kita syukuri adalah apa yang diinginkan oleh orang lain. Ya. Gitu. Apa adalah orang diimpikan oleh orang lain. Mungkin sepeda jelek kita diimpi-impikan oleh tukang gerobak, tukang mungkin apa ya, pemulung. Pemulung kan cuma bawa gerobak kan. Betul. Bahkan kadang mereka hanya tidur di atas gerobaknya loh. Gue pernah lihat loh. Iya. Atau bahkan mungkin di atas kardus-kardus itu. Betul. Ya, kardus-kardus yang dia ambil. Betul. Gitu. Sepeda jelek kita mungkin adalah hal yang diimpikan oleh dia. Jadi menurut gua bersyukur adalah salah satu kekuatan supaya kita nggak mengeluh. Betul. Gitu. Nah, kalau mungkin dari Ibu Lenka. Tapi gue mau point out itu dulu sih. Jadi gue setuju banget. Tadi sebelum poin bersyukur sebenarnya ada satu poin yang tadi lu bilang juga. Berpandangan luas tadi itu ya. Jadi pasti sebelum kita bisa bersyukur, pastinya kita melihat dulu nih. Bisa melihat apa yang lebih buruk dari kita. Ini mungkin Sobat Magen sering denger lah ya di luaran juga. Ketika kamu mau bersyukur ya kamu harus melihat yang lebih bawah daripada kamu gitu. Dan berpandangan luas ini juga ini jadi salah satu yang poin pentingnya ya Kinya. Berpandangan luas ketika kita bisa memandang, benar-benar memandang sesuatu itu lebih jauh lagi, lebih lebar lagi, dan perspektif kita diubah, kita bisa memposisikan diri kita di posisi orang lain yang kita yang mungkin kita lihat tadi ini misalnya ya di posisi kakek nenek tadi, ya pada akhirnya kita jadi aduh malu juga ya mau ngeluh ya gitu loh. Malu nih ternyata hidup kita lebih jauh lebih baik daripada dia, jauh dan lebih jauh lagi gitu. Setuju. Ya, nah kalau poin dari gua mungkin satu lagi, gimana caranya kita bisa mengurangi keluhan tadi itu adalah kita bisa ikhlas dan kita bisa, tadi kan ada poinnya juga ya kenapa kita bisa mengeluh, karena kita nggak ikhlas menerima apa yang kita punya sekarang. Kita bisa ikhlas, King. Kita bisa punya jiwa yang lapang untuk menerima segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, gitu loh. Terkadang kita lupa kalau misalnya kondisi yang kita hadapi itu sebenarnya adalah sesuatu yang menuntun kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Sebagai contoh tadi balik lagi nih, contoh, gue punya temen nih, punya temen dia pekerjaannya sebenarnya nggak terlalu sulit gitu. Bukan nggak terlalu sulit sih, nggak tahu lah ya kesulitannya seberapa besar, tapi lebih tepatnya bukan yang harus bekerja keras dengan seperti tukang-tukang atau apapun, pemulung gitu yang harus berpanas-panasan dan sebagainya. Tapi seringkali ya kalau lagi pusing kebiasaan ngeluh. Juga gitu. Ngeluh juga. Nih di zaman-zaman sekarang ini kan seperti yang kita ketahui ya, perusahaan lagi banyak banget yang nge-lay off karyawan. Banyak banget yang lagi nge-lay off karyawannya. Nah, di kondisi yang seperti itu, baru nih dengan dia menerima kayak oh iya ternyata emang pekerjaan dia ini sebenarnya juga adalah sebuah berkah, dia menerima lah ya sampai di tahap ya ikhlas mengerjakan pekerjaannya. Gitu, karena dia melihat apa? Dia melihat oh iya ternyata gua nggak di lay off nih. Gitu. Sampai di titik itu dia menerima oh iya ternyata bersyukur lagi sih, baik lagi. Dia bisa menerima pekerjaan ini, dia bisa dengan ikhlas mengerjakannya. Pada tahap itulah dia berhenti ngeluh. Bingung gak tuh? Jadi paham. Melihat berkaitan sebenarnya ya, pada saat ngelihat oh iya bersyukur gua nggak kena layoff, kemudian hingga pada akhirnya dia ikhlas mengerjakan segala sesuatunya, pekerjaan itu dia kerjakan dengan lebih bersemangat dan lebih punya daya juang, hilang keluhannya. Gitu. Jadi sama halnya juga ketika kita misalnya mendapat ujian juga ya.
nggak ya, manusia hidup nggak mungkin terlepas dari ujian-ujian dihadapi lah ya. Ketika kondisi sulit kita pasti mengeluh. Ketika kondisi bahagia seringkali ya kita bisa lebih bersyukur lah gitu, tapi kondisi sulit itu jarang kita syukuri biasanya, King. Iya. Bener gak? Kondisi sulit itu lebih sering kita mengeluh kepada Tuhan, kenapa sih harus begini, kenapa sih begitu. Tapi sebenarnya pada saat kita ikhlas menerima, oh iya, kita bisa ikhlas menerima kondisi yang buruk itu, dan bahkan kita bisa memutar pikiran kita, oh iya, ternyata dengan kondisi yang buruk ini aku bisa jadi lebih dewasa loh, ternyata dengan kondisi yang buruk ini aku jadi lebih tegar loh, ternyata dengan kondisi yang buruk ini aku jadi lebih gampang memaafkan loh, misalnya kayak gitu, dan lebih bisa bercinta kasih. Wow, itu jadi ketika kita ikhlas menerima ujian-ujian itu, King, ternyata hasilnya juga jadi luar biasa banget. Ternyata keluhan-keluhan kita jadi hilang dan seketika duar. Wih, kondisi buruk jadi berkah. Betul, gitu kan? betul. Jadi kekuatan. Jadi ikhlas untuk menerima segala sesuatu penting banget menurut gue ya. Betul. Gue jadi keinget sebuah cerita lagi. Kayak beneran deh podcast kita gantinya namanya cerita kita, bukan kita. fakta kita. Kebanyakan soalnya dari fakta-fakta dan cerita-cerita kita. Diriku dan dirimu. Jadi kita lagi. Oke. Jadi gini, gue lewat jalanan Muara Karang. Ya. Itu sekitar mungkin 3 tahun yang lalu. Pada saat gue lewat kan, gue lihat ada, itu kan banyak tempat makan lah ya, jadi orang parkir. Jadi pada saat lagi jalan itu kan satu arah. Ya. Gue lihat ada satu engkongko bawa semacam troli, bukan troli belanja ya, tapi dia troli yang kayak anggaplah troli salon gitulah ya, yang ada rak-raknya gitu loh. Oh, oke. Jadi pada saat gue lihat dia lagi lawan arah, dia bawa troli, bawa roti. Nah, pada saat gue lihat bawa roti itu, gue lihat seorang engkongko ini pakai kemeja rapi, jualan roti. Akhirnya gue pikir, gue penasaran, gue turun parkir, gue beli. Pada saat beli, udah loh, tahun berikutnya lah, kenapa gue pengen beli, gue pikir satu, seorang laki-laki pria jualan roti tapi dengan pakaian yang rapi, kondisi malam loh, itu mungkin kayak jam 7 malam, 8 malam, malam-malam pakai kemeja. Padahal kalau kita jualan roti dorong troli kan pasti bisa keringetan kan. Enaknya mah pakai kaos dong, atau celana pendek training. Beliau enggak, engkau ini pakai rapi, jadi niat banget jualan roti. Oh, gue lupa cerita, pada saat gue beli rotinya itu orang, dia sambil pegang roti dia nyanyi. Itu Natal, deket Natal. We wish you Merry Christmas, dengan semangatnya. Wah, keren banget. Jadi gue melihat seorang sosok, mungkin seorang ayah ya, bisa saja seorang ayah, karena dengan umur beliau mungkin sudah masuk kondisi udah punya keluarga lah ya. Gue salut dengan dalam itu kan kondisi COVID. Mungkin beliau lagi udah di PHK atau apa. Tapi hebatnya adalah malam-malam itu nggak mengeluh lah. Jualan dorong troli, nggak malu dengan pakai kemeja. Nyanyi dengan semangat. Pada saat beli dia ngomong, wah Tuhan memberkatiku. Oke ya, ini belum selesai nih. Tahun berikutnya, pada saat gue lewat lagi Muara Karang, gue lihat lagi, gue turun beli lagi. Pada saat beli lan, gue lihat engkau ini dengan kondisi pakai topi sekarang, topi yang anggap topi yang buat villa gitu loh, yang orang jual villa. Terus engkau itu dalam kondisi sangat kurus. Gue nggak tahu apa yang beliau hadapi. Cuman gue rasa beliau menghadapi masa-masa yang cukup sulit lah, ya? Sampai beliau tuh awalnya bisa nyanyi dengan semangat, sekarang dalam 1 tahun perubahannya begitu drastis. Badannya begitu kurus dan lemas. Nama rotinya dia tulis Glory, kemuliaan, roti Glory. Pada saat gue lihat kondisi itu terpanggil lah, misalnya terharu lah, jadi bayar lebih. Pada saat bayar lebih, tau nggak kok itu bilang, kok jangan, dia bilang, ambil lagi rotinya, ambil lagi. Bilang jangan, gue bilang, ini buat keluarga, gue bilang. Terus bilang, oh makasih ya, Tuhan memberkati. Dia ngomong itu berkali-kali, Tuhan memberkati. Dari situ gue tahu satu hal yang beliau menghadapi masalah yang menurut gue harusnya sangat berat lah. Perubahan fisiknya itu kan cukup drastis sekali. Gitu ya. Sangat sangat kurus. Jadi sobat Magen,
Kalau lihat mungkin boleh beli juga. Jadi promosi ya. Boleh. Tapi gue belajar satu hal yang Yap. ketika seseorang engkau ini menghadapi masa sulit, beliau nggak mengeluh. Tapi dari nama rotinya udah jelas glory. Dari nyanyiannya aja udah jelas beliau penganut agama apa udah jelas. Tapi satu hal yang gue yakin ya menguatkan dia adalah apa? Yaitu menyertakan Tuhan dalam hidupnya. Ketika ada masalah, dia percaya Tuhan nggak pernah meninggalkan dirinya. Kekuatan Tuhan itulah yang membuat dia kuat. Dia percaya bahwa saya sakit, tapi Tuhan nggak meninggalkan saya. Saya sakit, tapi saya percaya mungkin ini adalah karma yang harus saya bayar. Saya sakit, tapi saya menggugah orang lain. Dan dari beliau gue merasa malu. Sebenarnya masalah gue apa sih hidup ini? Lihat dia, kalau gue suruh jalanin hidup seperti dia mungkin nggak sanggup. Tapi gue percaya satu hal adalah beliau begitu kuat, nggak mengeluh karena menyertakan Tuhan. Sama seperti seharusnya ya, ketika kita ketemu masalah, kita lebih cenderung banyak mengeluh. Kita lupa bersujud. Kita lupa khusyuk. Kita lupa cari sang sumber kekuatan itu sendiri ya, King ya. Bisa saja. Dan hebatnya Tuhan itu ya maha melihat, maha mendengar. Laumu itu melihat. Tarik satu cerita lagi. Ada satu cece senior. Dia pernah mengalami banyak masalah. Gua nggak bisa sebut nama lah ya. Tapi seharusnya beberapa teman udah kenal. Jadi masalah keluarga sampai keluarga. Maksudnya keluarga dalam arti itu ditinggalkan orang terkasihnya, salah satu orang tuanya. Bahkan mungkin sekarang udah nggak ada ya dua-duanya. Ketika beliau ketemu masalah kan, beliau nggak pernah mengeluh sedikit pun loh. Masalah kerjaan dan nggak pernah mengeluh. Tapi yang gue sering lihat adalah beliau selalu bersujud khusyuk. Wah itu luar biasa Len. Dan gue percaya ketika dia bersujud Len, itu menguatkan dirinya. Ketika ada Tuhan menguatkan dirinya. Dan sekarang ya singkat cerita, banyak sekali teman-teman yang ketika ketemu masalah curhat sama beliau, sama Cece ini. Dia pernah mengeluh nggak? Mungkin pernah lah sesekali. Tapi dikembalikan. Jadi pada saat gue tanya, Cece, pada saat bersujud, pada saat khusyuk minta apa? Gue pikir minta supaya masalah selesai di dalam doa. Ternyata enggak. Ketika bersujud beliau meminta semoga Tuhan laumu kuatkanlah saya supaya saya bisa melewati masalah ini. Dan ternyata benar, masalah itu lewat dan dia semakin kuat. Ketika orang curhat dia bisa jadi sandaran bagi orang lain. Jadi ya menurut gue gimana cara supaya kita bisa mengurangi mengeluh? Ya salah satu adalah yang terkuat adalah mendekatkan diri dengan Tuhan ya. Betul sekali. Itu kira-kira. Itu juga adalah salah satu poin yang memang banget harus kita, sebenarnya itu menurut gue ya, kita bisa dekat dengan Tuhan juga itu kita butuh latihan loh. Jadi dari keseharian kita, kalau kita terbiasa memanggil nama Tuhan dalam kondisi apapun sebenarnya ya, even di saat kita lagi seneng atau lagi susah atau lagi biasa-biasa aja, kalau kita dalam keseharian kita bisa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kondisi apapun itu kayaknya berkah. Ya nggak? Kondisi baik itu berkah, kondisi buruk itu juga adalah berkah, karena kita bisa melihat hal yang positif gitu. Karena kita memang dekat dengan Sang Empunya positif dan yang punya kekuatan, yang punya kebahagiaan, yang punya apalagi cahaya terang gitu loh. Kebijaksanaan, kita dekat dengan beliau maka kebijaksanaan kita juga pasti ada gitu, dan kita akan melihat segala sesuatunya itu dengan kacamata yang positif juga. Betul. Jadi ketika kita ketemu masalah kita hanya berpikir, kita percaya mungkin ada pengaturannya yang terbaik. Mungkin setelah lewat masalah ini saya akan semakin kuat. Betul. Dan yang lebih pentingnya tadi itu kayak contoh tadi ya, setiap kali ada masalah dia nggak terpuruk loh King, bukannya terpuruk, justru semakin bangkit gitu, kayak semakin mau punya hidup yang lebih baik. Dan yang pentingnya lagi, banyak juga orang yang malah menjadi inspirasi bagi orang lain. Semakin dia punya masalah, semakin banyak memberi dia. Semakin dia punya banyak masalah, dia semakin merasa kayak, oh ya berarti gue harus lakukan sesuatu nih yang lebih baik lagi untuk menyelesaikan masalah dia justru. Gitu. Terkadang sering kayak gitu juga King. Jadi mungkin masalah kita nggak bisa selesai, tapi kekuatan itu datang dengan sendirinya pada saat kita berbagi, pada saat kita memberi juga ke orang lain gitu. Udah dengan kayak gitu keluhan kita hilang juga. Betul. Gitu. Kayak gue mau namain dikit ya. Selain
kita bersyukurlah, punya pandangan luas. Tadi poin pertama bersyukur, pandangan luas. Ketiga, mendekatkan diri dengan Tuhan. Yap. Gue tambahin poin keempat ya, kita Boleh. percepat. Ketika kita mengeluh kan artinya ada rasa nggak puas kan, kita merasa Yap. kecewa dengan hal itu kan. Bisa saja kita seharusnya bukan mengeluh, tapi kita introspeksi diri. Kita mengeluh nih, kenapa gaji gue kecil? Harusnya kita introspeksi diri. Daripada mengeluh, lebih baik kita habiskan waktu kita untuk, kok gaji gue kecil ya? Oh, mungkin kinerja gue kurang ya? Kok papa mama suka marah-marah ya? Oh, mungkin gue kurang rapi di rumah, suka berantakin. Oh, kok pacar gue minta putus ya? Oh, mungkin gue terlalu agresif, terlalu protektif. Jadi kan kita introspeksi diri. Ya. Introspeksi diri dengan cara bersujud lagi. Karena balik lagi ya. daripada kita mengeluh, kita ngedown, nggak pernah ada solusi, nanti pacaran berantem lagi, putus lagi, ngedown lagi, berantakan, dimarahi orang tua lagi, hubungan keluarga tambah retak, dipotong gajinya, kita nggak pernah introspeksi diri, dipecat. Kan efek negatifnya akan berkelanjutan. Yes. Tapi kalau kita introspeksi diri, kita menghentikan masalah itu. Betul. Kita ubah, tapi tentu ya kita introspeksi dengan cara bersujud dan minta kekuatan sama Laumu. Ini adalah saran sederhana dari kita untuk sama-sama Sobat Magen. Ya. Pastinya kalau Sobat Magen punya saran-saran yang lebih dahsyat lagi nih, boleh juga di-share ya. Betul. Boleh di komen gitu loh di podcast kita di bawah ini, bener ya? Karena kebijaksanaan kita sangat kurang ya, Len ya. Betul sekali, pengalaman kita juga masih sangat sedikit. Kita butuh banyak masukan dari Sobat Magen. Dan mungkin kalau ada topik tertentu, Sobat Magen juga boleh sharing. Yes, bener banget juga. Kalau misalnya ada satu topik yang mau kita sama-sama ulas gitu di sini ya, mungkin kita akan sama-sama bareng juga nih, kita akan mengurainya di episode berikutnya juga ya, King ya. Oke. Dan kalau misalnya kita nggak bisa bahas kalau topik itu berat, jangan khawatir Sobat Magen, kita akan oper ke program yang lain. Mungkin ke program apa? Inspirasi atau program khas dan program lainnya. Yes. Cuci tangan kita. Tai Chi ya. Kalau yang gampang kita terima ya. Aduh, bahaya ini. Oke. Kira-kira mungkin ada lagi lain kah mengenai mengeluh? Oh, ada sebuah quotes. Kita tutup sebuah quotes. Oke, boleh. Biasa quotes lagi. Biasa Bapak Viking jago banget nih quotes. Enggak dong. Ada sebuah quotes yang menurut gua kena ya. Oke. Jadi quotes gini, mengeluhlah, maka engkau akan selalu bersedih. Bersyukurlah, maka engkau akan diliputi oleh kebahagiaan. Jadi mengeluhlah dan bersedih, bersyukurlah dan berbahagia. Jadi Sobat Magen, silakan memilih ingin mengeluh atau ingin bersyukur. Ingin Kira-kira bersedih itu. Atau ingin berbahagia. Betul Silakan sekali. Dipilih ya. Iya. Oke, Sobat Magen, kayaknya udah lumayan panjang nih kita berbincang-bincang dengan begitu banyak contoh. Silakan mari kita sama-sama belajar juga nih dari contoh-contoh yang ada. Kalau contohnya baik, mari kita ikutin. Dan semoga semakin hari kita semakin menghilangkan keluhan-keluhan di dalam kehidupan kita ya. Kita ubah dengan bersyukur ya. Iya, kalau perlu mengeluh kita dari sehari 10 kali jadi sekali setahun. Wah, luar biasa. Kayaknya susah ya. Susah banget. Cuman kebiasaan ngomong yahduh itu tadi ya. Iya, udah jadi kebiasaan. Tapi minimal kita udah tahu ya kiat-kiatnya. Betul sekali. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi lah ya Sobat Magen, kita tutup edisi podcast Fakta kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita uraikan, apa yang kita obrolin nih selama beberapa menit ini bisa berguna bagi diriku dan dirimu juga ya. Oke, akhir kata saya Lenka, saya Viking. Kita undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye Sobat Magen. Bye Sobat Magen.